para pengikutnya, umatnya ingin berwudu. Makanan sedikit tapi cukup untuk banyak orang. Nah, mukjizat lain yang dibikin Nabi Muhammad, yang dimiliki Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dapat membuat makanan sedikit tapi bisa dimakan banyak orang, seperti yang dikisahkan salah seorang sahabat Nabi. Nah, ini kisahnya ya. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlihat kelaparan. Abu Talha yang mengetahui hal tersebut berniat untuk mengundang Rasulullah untuk makan di rumahnya. Namun makanan di rumahnya ternyata sisa sedikit. Singkat cerita, Abu Talha dan istrinya tetap mengundang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak disangka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajak banyak sahabatnya untuk ikut makan. Ya, dia mengajak sahabatnya untuk ikut makan. Hal tersebut membuat Abu Talha dan istrinya merasa cemas karena makanan hanya sedikit. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabatnya tiba di rumah Abu Talha. Sebelum acara makan dimulai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan makanan yang dihidangkan. Setelah itu tamu diminta makan secara bergantian. Yang pertama makan adalah 10 sahabat, lalu 10 sahabat berikutnya, kemudian 10 sahabat berikutnya, dan seterusnya. Akhirnya semua sahabat yang datang itu makan sampai kenyang. Sedangkan jumlah mereka waktu itu 70 orang atau 80 orang. Setelah itu barulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga Tohla makan hingga kenyang pula. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3385 dan hadis Muslim ya nomor 2040. Segala susu mengenyangkan banyak orang. Ya, saya enggak usah saya urai ya, udah terlalu tadi. Nah, coba tanya lagi dia, Bunda. Kembalikan di dia. Apalagi mujizatnya Tuhan. Doa minta hujan. Bentar, kita kasih dia dulu apa ya mujizat Rasulullah. Doa minta hujan yang langsung dikabulkan. Tuhan mau marah-marah, pohon ara tidak berbuah, dia marah-marah sama pohon. Pemberitahuan hal-hal goib yang terbukti terjadi. Terbelahnya bulan menjadi 2. Mengobati sakit mata, Allah sembuhkan dalam seketika. Mereka para nabi rasul itu bermukjizat biiznillah, atas izin Allah. Orang akan selalu membela ajarannya. Ya kan? Kayak kami ini kan. Air sedikit menjadi banyak. Banyak kali mukjizatnya Rasulullah ya. Puluhan tuh mukjizatnya. Begitu Bang mujizatnya ya. Bukan kayak Tuhan mau marah-marah tidak berbuah pohon ara, dia marah mengutuk pohon ara. Oh, dia Tuhan kok tinggal dia bilang ya, berbuahlah kau pohon ara kan? Ya. Ya, jadi ada bukti ya Tuhan membelah bulan, Bu. Muhammad membelah bulan. Ada bukti sekarang itu Yesus disalib. Mana salibnya itu ada? Salibnya Yesus mana? Ya, mana salibnya Yesus? Oi, salibnya Yesus mana? Kalau dia disalib mana? Aku tanya, kalau di sains kan mana? Kau kan mengetahui Yesus disalib dengan lewat Bible. Kau mengetahui Yesus disalib lewat Bible. Kami mengetahui Rasulullah itu membelah bulan itu lewat hadisnya. Sekarang saya minta bukti di mana salibnya Yesus. Aku ngomong sekarang, Bu. Saya minta salibnya Yesus. Ya, enggak sekarang mana? Muhammad membelah bulan. Jangan-jangan dia tidak disalib, hanya kebohongan. Mana salibnya dulu? Iya, Yesus disalib ya. Yesus disalib ya. Mana bukti salibnya? Ayo, mana bukti salibnya? Iya, salibnya udah enggak ada. Oke ya. Kalau kami kan ada itu di dalam ada ahli ya. Ada ahli dari India, dari Amerika ya. Setelah dia meneropong dengan teleskop bulan itu ternyata ada retakan. Assalamualaikum Ustaz Tunggul. Ada retakan ya. Silakan Ustaz. Ada retakan itu, ada ahli yang sudah menyelidiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulan itu retak ya, Bu. Aku udah bisa bicara apa masih menunggu host? Lanjut Ustazku. Ibu mengakui ada ahli yang sudah meneliti bahwa bulan itu retak ya? Iya, ada ahli pernah meneliti. Oh, mantap. Kalau begitu, ya, Bu. Tapi salib itu tunjuk di mana salib sekarang itu? Dengar. Belum kok aku ngomong sebentar. Kalau begitu, Bu, Nabi Ibu itu kurang ajar.
penghinaan. Kalau Tuhanmu itu yang kurang ajar, Tuhanmu itu kurang ajar, kurang ajar. Kenapa saya bilang kurang ajar? Tidak berbuah pohon ara, kenapa dia kutuk? Itu namanya Tuhan kurang ajar. Gini dulu. Ya. Sedikit lagi bang. Kenapa pohon ara tidak berbuah? Kenapa dia marah-marah? Wong dia Tuhan kok. Tinggal dia buat pohon ara itu berbuah kan? Namanya itu Tuhanmu tolol karena belum musimnya pohon ara berbuah. Dia mau pohon ara berbuah. Dia marah-marah mengutuk. Izin dulu, saya bicara sejenak. Silakan Ustaz. Begini Pak Modi. Bapak kan ini sudah tua. Pak, dengarkan dulu Pak. Jangan dulu kesurupan. Saya mau nasihati Bapak ini yang sudah tua. Iya, dengarkan. Daripada Anda saya tampar, bagaimana? Dengarkan, kamu ini sudah tua. Dengarkan, di sini kita Pak, marilah kita berdialog dengan dewasa. Anda jangan sembarang bicara di sini. Di sini di live kan di YouTube. Anda ini sudah tua. Dengar Pak. Iya, Kenapa saya saya bilang begitu? dengar apa otoritas Anda? Dengarkan dulu. Saya nasihati kau ini Ya bau di mute tanah. lah host. Makanya bagi moderator biar aku bantu mute. Tunggu dulu. Ya, dengarkan Pak ya. Kita berbicara di sini Pak. Ya, kan orang tua kita ini. Mungkin Bapak ini umurnya ini 70-an. Masa mau Bapak berbicara aneh-aneh? Di mana ajaran kasih yang Anda letakkan itu? Ya. Nah bagaimana terus, ketika saya mengatakan Tuhanmu lebih kurang ajar? Apa perasaan Bapak? Sekarang Saya bilang bisa begini. membuktikan kenapa saya katakan Tuhan Coba Bapak ini kurang dengar, ajar. Pak. Pencuri, Pak, perampok maksudnya dia. begini. Bapak dengar dulu. Lanjut Kenapa saya saja ngomong Ustaz. begitu? Dengar. Ya. Biarkan yang di bawah yang menilai. Makanya di Silakan, Ustaz. mute. Kasih sama moderator host. Biar aku bantu mute. Saya mute ya. Ibu dengar, kenapa saya? Karena ibu bilang. Sudah boleh? Pak, kita silakan, Pak. gantian Pak. Kalau Bukan karena mau- Bapak Saya Ya tenda udah, dulu dia sudah turun. Ya lanjut dulu Ustaz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum ya warahmatullahi wabarakatuh. Thank you host Bunda Rahma, keren ya pakai data warahmatullahi tuan-tuan guru. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau bicara mengenai bukti, semua utusan Tuhan itu pada dasarnya tidak dipercaya oleh umatnya, sehingga umatnya meminta bukti kalau utusan tersebut benar-benar utusan Tuhan. Lalu Tuhan pencipta langit memberikan mukjizat kepada para utusannya untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar utusan dari Tuhan. Musa memiliki banyak mukjizat. Apakah umat Islam tidak percaya? Percaya, karena tertulis di dalam Al-Quran. Ya, kemudian apakah umat Islam menjadi iri? Tidak, karena memang itu mukjizat yang diberikan oleh Allah. Kemudian Yesus diberikan mukjizat. Sebenarnya kalau teman-teman mau googling ya, lihat perbandingan mukjizat Yesus dengan Nabi Muhammad. Lebih banyak mukjizat Nabi Muhammad. Cuma Islam itu tidak menjual mukjizat nabinya. Karena itu memang dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Tidak satu pun peristiwa masa lalu di mana para utusan Tuhan diberikan mukjizat, lalu kita minta buktinya sekarang. Kalau tidak terbukti berarti bohong. Ya, itu sama tadi, benar itu. Bunda Rahma bilang tadi, buktikan juga sekarang tentang mukjizat yang dulu Yesus lakukan, yang Musa lakukan. Itu kalau mau adil seperti itu. Tetapi satu-satunya mukjizat yang dibanggakan oleh umat Islam di seluruh dunia adalah Al-Quran, yang bisa kita baca hingga hari ini, yang bahkan dalam bentuk mushafnya atau lembaran kertasnya itu kita pegang tuh. Nggak ada nabi-nabi lain yang diberikan mukjizat seperti itu. Dan Al-Quran akan terus sampai hari kiamat. Jadi kalau kita mengatakan, oh saya minta buktinya, ahli mana yang membuktikan itu? Kalaupun dijelaskan juga tidak akan pernah dipercaya. Jadi permasalahannya bukan mana buktinya, tetapi kita mengimani
semua utusan Tuhan diberikan mukjizat. Dan yang kedua, umat Islam tidak jualan mukjizat. Ketika ada seorang pendakwah mendakwah tentang Islam, dia tidak akan memulai dengan wahai manusia, sesungguhnya Nabi Muhammad itu memiliki mukjizat begini. Enggak. Beda dengan kekristenan. Lihatlah, Yesus membangkitkan orang mati, karenanya dia Tuhan. Padahal Elia tulang belulang yang udah jadi tulang itu bisa menghidupkan orang mati. Kenapa nggak dituhankan? Yesus satu-satunya yang pergi ke surga. Ada yang pergi ke surga naik kereta berapi lagi, kereta besi. Kenapa dia nggak dituhankan? Karena umat Islam ketika berdakwah mengajarkan satu-satunya Tuhan yang disembah itu Allah. Nabi Muhammad hanyalah seorang manusia, tetapi dia sebagai utusan Tuhan. Begitu. Jadi bukan masalah adu mukjizat. Kalau di dalam Islam, kalau mau adu mukjizat juga lebih banyak mukjizat Nabi Muhammad daripada Yesus. Tetapi kita tidak menghina Yesus. Justru kita mencintai Yesus karena beliau itu sengsara. Lahir tanpa ayah, dihina, difitnah sama Yahudi yang membela Islam. Dalam Al-Quran bahwa maminya Yesus perawan suci, itu mukjizat tuh ya. Sampai sekarang umat Islam membela maminya Yesus bahwa dia bukan seorang pezina seperti yang dituduhkan oleh Yahudi. Bahkan sampai sekarang tuh mereka masih mengatakannya seperti itu. Kira-kira gitu, Mas. Thank you, standby. Siap, saya naikkan lagi Oten ya, yang punya otak. Silakan Pak Max, tanggapi temanya. Iya, Paham tahu dari saja syaratnya di sini untuk berdialog. saya dengar terus. Di sini saya cuma bertanya saja. Oh enggak. Di sini ranah dialog Pak Sandes. Karena Oten-Oten itu kadang-kala bertanya Pak, tidak butuh jawaban. Nah, untuk memberikan salah satu pembanding Pak, mari kita diskusi. Gimana? Oke. Sebelum saya menjelaskan Yesus itu Tuhan atau utusan. Yesus itu Allah pencipta semesta. Allah pencipta semesta. Yesus itu Allah. Yesus itu Aneh Allah. itu datamu. Di mana datamu itu Yesus Allah? Bunda, nggak perlu data. Jadi Yesus itu adalah Allah, betul? Iya, pencipta. Jadi yang dilahirkan Maria Allah. Dan isinya. Jadi Maria melahirkan Allah, begitu? Allah itu mengubah firman. Saya tidak bertanya mengubahnya. Saya bertanya Maria melahirkan Allah. Kalau begitu pertanyaan Mang itu, Kan kamu yang mengatakan Yesus adalah Allah sang pencipta. itu pertanyaan menjerat. Sebelum kau bertanya, kau harus mengenal dulu. Iya, justru di sini kami mau mengenal. Yang dilahirkan Maria itu Allah atau bukan? Itu namanya kau menghujat. Tetapi Bukan, di di dalam mana saya menghujat? sudah mengenal diri Islam. Kalau Islam itu membutuhkan Kenapa ini coten-coten begini semua? Botol-botol rata-rata. Asal bunyi. Dia sendiri yang mengatakan Yesus itu adalah Allah itu sendiri, sang pencipta. Ketika ditanya, secara logika nggak perlu pakai dalil kalau sama kau. Belum penyaliban ini. Kamu cebok dulu di bawah ya. Yang punya otak dia naik. Apa katanya tadi Ban Farid? Betul nggak? Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Saya tidak menggunakan double L ya. Allah. Satu L aja.
Bagaimana mau dikatakan Allah kalau ia sudah mengakui sendiri apa kapasitas sebagai seorang rasul? Mana ceritanya? Yesus mengaku sendiri loh, di Bible itu banyak mengatakan dia rasul, bukan Tuhan. Tidak, saya pertanyaan saya simpel. Apakah Maria melahirkan Allah? Ya, kalau Langsung itu dikata, macet. nggak bisa. Kok Maria melahirkan Tuhan? Bagaimana Tuhan bisa dilahirkan, Bang Dalbo? Kabrol. Bisa. Tuhan kok dilahirkan? Belum saya bawa ayat-ayat Paulus itu. Nah, Masa ada Tuhan selama saya dilahirkan? menyelidiki antara Lukas dengan Galatia, ternyata yang melahirkan Kristus itu adalah Paulus. Ini dalil. Ayo, yang kawan-kawan Kristen bisa dialog lah. Luar biasanya manusia pada kalau manusia bisa melahirkan Tuhan ya. Luar biasa ini manusia. Kan gitu kan. Jadi akal kita yang bermain akal kita. Kelola akal sehat kita. Bagaimana cara kita berpikir secara logik. Itu aja sih oten-oten. Mana sih kalian. Udah ramah. Nah, Kok langsung macet ya? Ini belum naik di penyaliban, baru dilahirkan. enggak, belum lagi Tuhan disusui oleh Maria, Allah disusui Maria. Kemudian juga Bunda Rama dalam apa namanya apa tadi yang Bunda Rama pegang tadi bahwa Yesus kan mengutuk pohon ara ya, Bunda Rama ya. Iya. Bagaimana Noise bang, ceritanya? noise, Bang Parit, noise. Oh iya. Iya dia pohon ara. Bagaimana ceritanya Yesus itu Tuhan kalau Yesus tidak mengetahui musim buah nggak tahu, taunya musim buah udah bukan musim buah didekatin pohon ara. Pohon ara nggak berbuah. Kan dia Tuhan menciptakan makanan katanya tadi, bisa mujizatnya menciptakan makanan. Ya, Sekian bukan cuma ribu. itu. Nah, dia Tuhannya lapar, dia sendiri lapar. Dia pikir pohon ara berbuah, harusnya kan tinggal dia kling. Ya Tuhan kok bisa toh, nggak usah kok marah-marah kutuk pohon ara. Kejahatan Tuhan itu namanya, orang pohon kok disalahin. Bukan cuma itu juga Bunda, ini kan Yesus dikatakan Tuhan, tapi Tuhan nggak tahu musim buah. Gimana ceritanya? Tuhan nggak tahu Padahal musim dia buah. sudah belajar tuh, Tuhannya kan waktu kecil sudah belajar. Yesus belajar di bait suci. Tapi kenapa nggak pinter-pinter juga? Gimana ceritanya ya? Tuhan lapar, ketika lapar mengutuk pohon ara. Seandainya Yesus Tuhan ngapain dikutuk? Ya bikin aja tuh pohon ara berbuah. Kan Iya kan? kemanusiaannya Pak. Bandalbo bicara manusia lagi Bandalbo Coba tanya Pak Ustadz Tunggul. Betul nggak Pak Ustadz? Apa pertanyaannya? Maaf, tadi asik menjawab komen. Silakan Pak Farid, pertanyaan balik. Ya enggak, maksudnya tadi kan ini kan saya kan bilang sama Mandalbo ini Ustadz, di mana apa namanya ketuhanan Yesus ketika Yesus lapar, ketika lapar mendekati buah pohon ara, tapi pohon aranya nggak berbuah. Kalau Yesus dikatakan Tuhan, pasti Yesus mengetahui musim buah kan, Ustadz, tapi nggak tahu musim buah. Lapar juga di situ, sampai mengutuk pohon ara. Tuhan apa itu seperti itu, Ustadz? Seharusnya kalau Yesus Tuhan ya dibuat aja tuh pohon ara berbuah, treng, kum, payakum, berbuahlah kau pohon ara. Berbuahlah pohon ara itu, malah dikutuk, Ustadz. Gimana ceritanya? Ya, itu kalau dalam Kristen begitu lemah, oh itu dwi natur sebagai manusianya. Kalau ada hal-hal yang mereka anggap luar biasa, oh itu keilahiannya gitu. Nah, jadi saya mau bertanya, kalau memang itu manusia ya, misalnya kalau logo saya kan 0% Tuhan, 100% manusia. Mereka mengatakan 100% Tuhan, 100% manusia. Dari sisi kemanusiaannya nih harus konsisten. Kalau Yesus makan, mereka jawab iya. Minum iya, tidur iya, marah iya,
takut sampai peluhnya sebesar bulir-bulir jagung? Iya. Saya bertanya, kenapa Yesus tidak boleh menikah oleh kalian? Nah, Gitu loh. Kan ini logika dasarnya nih. Yesus boleh semua kecuali tidak boleh menikah. Nah, ini namanya lari-lari ngeles kayak bajai. Oh, dia tidak boleh menikah karena dia Tuhan. Bukan. Yang saya tanya sisi kemanusiaannya. Umur 13 sampai 29 tahun disembunyikan itu sejarah Yesus. Artinya kalau mereka menganggap itu Tuhan, Tuhannya hilang dari umur 13 tahun sampai 29 tahun. Masa-masa itu, ini sisi kemanusiaannya, bukan menghujat nih. Masa produktif. Utusan-utusan Tuhan itu ganteng, gagah, tutur katanya lembut, bohong kalau tidak ada satu wanita pun yang jatuh cinta kepada utusan Tuhan. Ya, makanya digambarkan semua nabi-nabi itu beristri lebih dari satu. Ada orang Nah, ngorok, turun kayak ngorok. Tidur dia. Ngantuk. ya, Lanjut jadi Ustaz. begitu Pak. Mereka selalu lari-lari. Kalau lemah pasti itu sisi kemanusiaannya. Kalau ada hal yang luar biasa itu sisi keilahiannya. Jadi tidak mungkin. Islam itu punya dua. Satu keimanan atau faith. Yang satu lagi logical thinking atau akal. Kasih karunia terbesar dari Tuhannya Yesus adalah manusia diberikan akal untuk membedakan kita dengan binatang. Kalau cuma otak, domba punya otak, serigala punya otak, ya kan? Oh ya. Nah, jadi yang membedakan itu kita diberikan akal. Ada hal-hal yang tidak mampu akal kita ini mencerna, misalnya seberapa besar kekuasaan Allah, sangat besar yang akal kita ini nggak mampu mencerna. Tetapi ada hal-hal yang nggak masuk akal. Nah, ketika dikatakan Tuhan 100%, manusia 100%, berarti kan ini nggak masuk akal. Pada saat yang sama, Tuhan Maha Kuasa, tetapi pada saat yang lain, Tuhan Maha Lemah. Makanya bahasa Quran itu sangat sederhana. Cerita tentang Yesus dan maminya makan makanan. Artinya, manusia yang makan itu ada rasa kebutuhan. Sesuatu yang membutuhkan berarti dia tergantung. Ini jauh dari sifat-sifat Tuhan yang tidak tergantung, tidak butuh apapun. Saya kira begitu, standby. Iya, Nono, selamat malam. Banden, selamat malam. Nono. Nonok ini ngorok. Naik. Kawan-kawan Kristen naik. Pertahankan Yesus itu Tuhan atau utusan. Kalau utusan mungkin mereka menerima ya, tetapi Kristen kan diborong semua. Yesus nabi oke, Yesus utusan oke, Yesus manusia oke, tapi dia juga Tuhan loh. Nah, pertahankan iman kalian dengan dalil. Di sini ada Bunda Rahma, ada Bang Dalbo dan lain-lain yang menarik. Ayo, jangan cuma emosi atau lempar hujatan. Udah bosen lah kita dengar hujatan-hujatan ya. Tidak beriman orang Islam kalau belum mencintai Yesus dan maminya. Itu yang diajarkan oleh Nabi kami Muhammad SAW. Tentu saja dalam koridor keimanan kami Al-Quran ya. Jadi jangan takut, kita tidak menghina karena kami memuliakan juga Yesus dan maminya. Naiklah diskusi yang akademis, diskusi dengan dalil ya. Silakan, ini ada Bunda Rahma, saya banyak berguru dengan beliau ya. Oke, saya standby dulu mau ngadu kopi. Ustadz, mana sih Ustadz Ben? Kalau dikatakan Mandalbo ya, Ji sebentar. Kalau dikatakan Yes, Yesus silakan. manusia 100%, Tuhan 100%. Jadi tentu ada pertanyaan. Kapan waktu Yesus kalau ingin menjadi Tuhan itu kapan waktu? Kemudian Yesus menjadi manusia menjadi manusia biasa kapan waktunya gitu kan? Pada saat bagaimana? Momen seperti apa gitu loh. Nah, ini sulit untuk kita pahami ketika katakan Yesus adalah 100% Tuhan, manusia 100%. Ini sulit untuk dipahami. Tentu ada pertanyaan, kapan waktu Yesus ingin menjadi manusia, kapan waktu Yesus ingin menjadi Tuhan. Nah, itu kan.
Mandalbo? Gimana tuh? Ini membingungkan ini. Itu kan karangan Kristen, Pak. Nah, itu Nah, dia. ketika kita dalilkan kan tidak ada. Nggak ada. Emang nggak ada dalilnya. Karena Kristen ini hanya mengketekin. Lalu pokoknya dia joget. Apa tadi yang disampaikan Al-Hidayah? Dalilnya satu aja itu pokoknya. Kalau sudah mengatakan pokoknya, artinya tidak ada lagi harapan ini. Jadi boleh saya katakan, berarti Tuhan Anda itu on off. Kapan waktu bisa jadi Tuhan, kapan waktu bisa jadi manusia. Karena gitu Mandalbo. Dia yang mengatur Tuhan. Wah, Bukan gimana Tuhan ceritanya? yang mengatur manusia, dia yang mengaturnya. Bagaimana ceritanya manusia mengatur Tuhan? Masuk akal enggak itu? Aduh. Namanya Kristen, Pak. Dia yang sendiri membentuk Tuhan, tentu dia sendirian mengaturnya. Wajar. Sebagaimana pagan-pagan Yunani. Iya. Kan dia Paham. sendirian memahak Paham. patung-patung itu lalu disembah. Oke, paham. Jadi Masuk akal. terserah dia mau putar kemana, putar ke kiri, kanan, terserah dia. Begitupun juga Kristen. Ketika Yesus mengatakan engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu. Tidak Yesus, kamu yang saya sembah. Jadi, Izin, Abang Dalbo, saya mau Silakan. beli nasi goreng naik sepeda motor. Jadi saya ini aja ya, menyimak di bawah ya. Nanti kalau sudah makan, insya Allah saya gabung lagi di kalau sini ada aja, tempat ya. pas tempe aja, pajang-pajang boleh. gitu loh. Tapi saya cuma mendengar dulu ya, selama Ayo, membeli siap. dan makan nasi goreng. Siap. Baik. Baik. Terima kasih Bang Dalbo, standby. Oke, siap. Ya, siapa ini ya? Hikmah, selamat malam. Pak Hikmah, Pak Nabi Deni, kan Deni ini sudah jadi Nabi dia. Pak Hikmah, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggak tahu nih, masuk sendiri dia, Bang, gitu. Lagi nyimak aja di bawah itu. Siap apa tuh? Ya, nggak apa-apa, turunin aja, Bang. Oke, Gitu. siap, Iya. siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Denny ini sulit juga di ini ya, karena apa ya, sultannya Bunda Rahma. Iya, sultannya Bunda Rahma ini, Pak Denny. Fitnah Jadi lagi. Fitnah. kita mau gaskan, kagak enak juga. Kenapa Nanti lawannya Kenapa kita ini Sultan paparin, tuh, host? nanti Bunda Rahma kita Jangan kau berhadapan. fitnah host, bicara-bicara Sultan. Host ini. Coba dia buktikan Bicara itu, Sultan. Pak Denny. Pak Den gini, Pak Den itu gimana kita mau diskusi, dia bukan penghujat, dia naik tidak mau ditanyai, dia pun tidak mau bertanya. Ya, gimana? Dia menjawab Bunda, tapi dia tidak mau disangkal, itu aja sih. Dia mau Seperti dia, makanya intinya dia tidak menghujat, ya, dia tidak mau diskusi. Nah, itulah. Tapi saya dengar tadi Pak Denny kena panci dia. Pak Denny ini beda dengan Kristen yang lain ya, istrinya 3, udah mau menghampiri 4, dan dia mau buat buku baru ya, Bible baru, dan nama denomnya itu Yesus, apa itu sih, Yesus, Jemaat Yesus. Dia mau buat denom Jemaat Bunda, Yesus. kok Kristen di bawah ini pada kepanasan, ada apa ya? Ya tingkat oten-oten di bawah, terjunlah kau ke got. Bisa kau dingin itu kalau kau nyebur ke got. Kenapa Ten? Naik aja.
Jangan malu-malu lah. Ya, naiklah. Naik aja. Naiklah. Mereka hanya berkor-kor di bawah. Ya Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Disuruh tunjukkan bukti. Ngacir, takut, keringat dingin, gemetaran lutut. Ngapain kau cuma berani di bawah, nggak mau naik diskusi? Ayo. Kami nggak pernah menghujat, kami pakai data-data. Kami hanya, kalau kau ngeyel, kami hanya menampol dengan Bibelmu. Kami bukan apa ya, kami belum masuk di Al-Quran. Jelas kalau di Al-Quran ya orang-orang kafir ini ya penghuni neraka kekal. Kami nggak masuk di Al-Quran. Bibel aja kalian bingung, tidak imani kalian Bibel itu ya. Yesus utusan, Yesus Nabi, kalian tidak imani. Nggak pernah kami bawa-bawa dulu Al-Quran untuk kalian. Bibelmu sendiri yang akan menampol mukamu. Bibelmu sendiri, yakin. Makanya jangan menghujat, diskusi baik-baik aja. Si kafir tadi itu katanya Yesus namanya Tuhannya namanya Immanuel. Ya kan? Yang ketika disebut Tuhannya namanya Immanuel, naik darah dia kan, boleh menghujat. Ini Raja Rumput. Selamat malam, Raja Rumput. Ya, selamat malam. Mantap Kristen, juga Pak. nih Raja Rumput Selamat malam, Mbak. Kristen malam. Kristen Muslim. Ya, ini saya mau bertanya nih, Mbak. Tunggu dulu. Mau bertanya. Boleh. Sebentar ditanya Kristen Pak. apa Jangan kabur Muslim? kalau ditanya balik ya. Ya. Biasanya Oten Saya mau begitu, sudah bertanya kabur. Mau ditanya balik. Boleh bertanya Pak, jangan kabur ya Pak ya. Kalau Bapak kabur nanti Bapak kusumpai jadi tuyul. Nanti saya serahkan ke Bunda. Raja Rumput, Anda Kristen? Halo? Raja Rumput. Ini kenapa ini? Namanya Raja Rumput. Mungkin enggak bantu buka ini. Jangan buka celana, bantu buka mic-nya, bantu. Nah, kan? Kristen? Halo? Ya. Anda Kristen? Ya, Anda perlu saya mengatakan bahwa agama saya itu Kristen Enggak perlu maupun juga Islam. kami jawab. Kalau Dia Anda malu bertanya. mengakui Dia malu mengakui Tuhannya. Kesian. Jangan malu lah Pak, kau pede lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa Pak? Ini tanda-tanda ini. Malu sudah. Mentuhankan manusia. Iya. Asa dia Pak Nabi. Kau pede lah kau dengan imanmu itu Pak. Pede lah kau. Perjuangkan salibmu Pak. Besar kali suaraku kah? Orang udah putus asa gimana mau pede Bunda Rahma? Oh iya ya. Nah, orang suruh pertahankan salibnya dia kabur. Astagfirullahaladzim. Yesus kompori utusan dulu, jika Bunda. dilihat dari Ini, sudut Oten pandang di bawah ini mulai pemandang. kepanasan Bunda. Ayo gaskan. Gimana nih si lontong ini, naik kau lontong. Lontong. Namamu aja lontong. Otakmu pun kayak lontong ini ku tengok. Naiklah. Naiklah lontong. Gak berani dia Bunda. Mereka Yesus ini utusan. Yesus utusan itu menurut Bibelmu, tapi karena kau tengok Yesus itu dengan kacamata kuda. Kacamata kuda itu apakah? Penglihatannya lurus ya. Enggak bukan kacamata kuda. Kau tengok Bibelmu itu dengan mata juling. Tuhan kau tengok di utusan, di situ tertulis utusan, terbalik-balik kan, matamu kan juling. Karena kau melihat tulisannya utusan, kau baca Tuhan. Berarti matamu itu minus apa ya? Juling lah aku bilang ya, juling kebalik-balik matamu, penglihatanmu bersusun. Apa sih kalau
Kalau ini tulisannya utusan, dia bilang Tuhan. Oke, Bunda, saya ini ada tamu ini. Pak Adilan, Assalamualaikum. selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Mungkin Ini ada mau Muslim. disampaikan. Ini yang Muslim yang mana aja ini ya? Muslim kecuali Pak Denny ini. Nabinya Kristen ini salah satunya Pak Denny. Sama Pak, insya Allah saya juga Muslim. Ya, ini Pak Denny Kristen dia, cuman dia jabatannya Nabi di Kristen dia. Ini seru juga sih Pak. Ini aku yang agak, ini pertanyaannya beda ya Pak ya? Apa Pak? Pertanyaannya beda, bukan dari narasi ini, bukan. Ah. Cuman yang sering aku lihat dari lab, itu kan ada yang lab sebelah itu kayaknya ngotot banget kalau jadi Kristen. Oh, memang Kristen harus seperti itu Pak. Kalau dia tidak kesurupan, maka terbongkarlah ajaran-ajaran sesatnya. Bayangkan dia bertanya kesurupan juga, ditanya kesurupan juga. Masuk. Dijelaskan, Ustadz Unggul menjelaskan, Bunda Rahma menjelaskan, dia katakan itu karangan manusia, itu kagak jelas, ya nggak masalah. Iya, benar-benar. Ya tidak masalah bagimu, karena kenapa Al-Quran Anda katakan itu karangan, nggak masalah. Yesus saja, Bible aja mereka itu tidak percaya. Tidak ada Kristen itu percaya Bible, tidak ada, satupun tidak ada di muka bumi ini. Cuman mereka itu modal ketekin. Coba, saya mempunyai Bible Pak, 5 versi di sini, Bible saya. Tidak satupun data-data di sini Yesus itu adalah Tuhan, tidak ada. Tidak ada. Lalu dari mana mereka itu mendapatkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Benar. Jadi Kristen itu tidak percaya Bible. Ya benar kata Bunda tadi lah. Masa Tuhannya dipahat-pahat sendiri, disembah-sembah sendiri. Giliran kau Bunda Rahma. Ya gimana dong? Itu diskusi belum masuk ke Al-Quran, belum memberi mereka dalil-dalil di Al-Quran ya. Kita memberikan data di Bible-nya, udah kerasukan dia hoten-hoten. Padahal Bible-nya loh. Masuk, Bun. Ya. Bunda. Ya. Kalau istilahnya bisa masuk Bun, masuklah di lab sebelah. Gimana di hoten-hoten? Mana ada kita diberi diskusi kayak mereka di Komal Muslim? Gak ada. Tengok itu Pak Denny. Denny dia di Kristen menuhankan Yesus ini Pak Denny di atasnya Bapak. Apa dia nyaman di sana di sebelah? Enggak, dia enggak nyaman, enggak diterima dia dikata bidat karena punya istri lebih dari satu. Apalagi kita ini menjelaskan enggak mungkin. Satu narasi saja kita sampaikan, kita udah di mute, di kick, iya. Ini kayak kita, kalau di kita itu Pak, kita kasih dia kesempatan bicara, kemudian kita jawab. Kecuali terhadap penghujat ya, nggak ada toleransi ke penghujat. Ya ampun. Ini Pak Denny ini pendeta loh Pak Papandilan, seorang pendeta dia. Silakan bertanya Pak Denny. Kalau kami sudah menganggap apa ya? Kalau di atas Komal Pak Denny kami menganggap dia puasa bicara. Tapi dia merajuk Pak Denny ini Bunda. Dia di Komalnya Bang Singa dia merajuk. Udah berapa hari kita tunggu Pak Denny nggak ada ke sana. Merajuk dia. Iya merajuk Pak Denny. Tapi ini ya dia nggak menghujat. Jadi nggak apa-apa lah. Penting kok.
Iyalah, pertahankanlah Bun. Nggak tahu ya, dia nyaman di Komal Muslim. Itu tandanya Komal Muslim itu menerima kan, welcome, kami menerima kalian. Betul. Jadi anggaplah beliau ini memang nggak ada mau diskusi ya. Udahlah. Coba tanya, tidak ada ya. Dia ini kita berbicara ini, tetapi bukan itu harapan utama ya. Ketika dia menyawer itu, tidak pernah dia sawer itu Kristen. Artinya, Pak Denny ini sebenarnya kebenaran sudah ada di pikirannya. Cuma kalbunya belum terbuka. Oke, Nah oke, itu, oke. itu Bunda Rahma, Pak Denny. Dia topat itu. Tunggu. Jangan sampai dia itu lagi mengisi itu dia lagi mengisi. Mengisi dia Abad. itu. Mengisi dia top up. Abad. Tadi puji-puji sama Pak Dalbo jadi gitulah. Pandai-pandai kali host ini merayu-rayu ya. Bentar lagi melayang singa. Siapa saksi Muhammad pernah bertemu Jibril di Gua Hira? Di dalam Al-Quran itu Allah berfirman, cukup aku saja dan kamu yang menjadi saksi. Oke Dia lah. nyawer ini Bunda. Pak Denny. Halo. Paus. Dia sawer di Singa Allah ini. Halo. Mantap. Ya, halo juga, halo Bandung. Bunda Rahma, Pak Dalbo, ya salam kenal. Ini kayaknya udah malam. Aku dari mana Bang? Domisili? Sumatera Selatan. Sumatera Selatan, Masya Allah ya Pak. Ya mohon maaf. Ini Pak Cinaga. Mohon maaf, aku pengen turun. Udah ngantuk kayaknya. Iya Bang, silakan. Bapak nggak tahu turun? Nggak pernah turun Pak, naik terus. Oh naik terus ternyata. Itu tangga Pak, tangga itu di samping Bapak. Ya, silakan. Silakan Pak ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa saksi? Naiklah kau ini lontong. Oh kenapa ini lontong? Namamu sudah lontong. Blow on pula, naiklah. Kita diskusi santai, jangan menghujat. Sudah lontong, dongok lagi. Ini mana Pak Farid? Tepi-tepi Pental aja. dia. Mungkin sudah dikode tuh sama ibunya. Sejadi kena panci juga. Dikode mito. Ikut itu Bang Dalbo sama Bunda Rahmat. Tidur sana. Aneh dong kalau dikode ini sama yang namanya. Tambah panas ini Oten kalau ada Pak Farid. Ya, gaskan lagi Pak Farid. Ini lucu ya, lucu. Hiburan sedikit. Silakan. Karena Oten nggak berani naik. Oten nyimak di bawah Oten. Nih, coba kita baca ya. Ini Yesus ini Tuhanmu berdoa. Oh Tuhan, kabulkanlah doa Tuhanmu ini. Jadi Tuhan berdoa kepada Tuhan. Oh Tuhan, kabulkanlah doa Tuhanmu ini. Berarti ada Tuhan berdoa kepada Tuhan ya. Itu di Lukas 6:12. Lukas 6:12 itu maka Yesus, kita buka ya. Lucu-lucu nih pemikiran Oten ya. Terlalu termakan doktrin. Mana dia ya? Jadi Lukas 6:12 itu Yesus atas bukit. Semalaman dia berdoa di atas bukit. Dia berdoa kepada Tuhan. Nah, Lukas 16. Lukas ternyata kan itu kemanusiaannya. Nah, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Kalau Yesus itu adalah Allah itu sendiri, apa dia berdoa kepada dirinya sendiri?
Apa Yesus lagi stres? Saat dia berdoa kepada dirinya sendiri. Teman-teman Kristen, kenapa Yesus berdoa kepada, tadi dia bilang Yesus adalah Allah. Kalau Yesus adalah Allah, kenapa berdoa lagi kepada ini? Ini bukti data fakta di Bibelmu bahwa Yesus itu bermohon, berdoa kepada Allah, kepada Allah. Doa itu permohonan. Dia berdoa kepada ini, yang Tuhan ini. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi yang Tuhan itu ini. Naiklah hoten-hoten. Farid, Anas suaranya. Ya, lanjut Bang Dalbo, lanjut udah. Kenapa? Lanjut. Noise Bang Ustadz, Bang Zainal noise. Jadi kalau kita lihat lagi ini ya. Lihat lagi data. Naiklah hoten. Kenapa hoten tidak berani naik? Nah, nih. Mana dia ini? Tidak ada hotel. Mana di hotel? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Saya noise ya Bang Dalbo, benar noise ya, saya noise. Iya, noise sedikit Bang. Sekarang enggak? Sekarang tidak. Ya. Jadi mengenai tentang ketakutan Yesus ya, di sini kan Yesus berdoa Bunda Ramaya, ya Bapakku, jikalau engkau mau ambillah cawan ini dan daripadaku kan, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang akan terjadi. Itu kata Yesus dalam Lukas 22 nomor 42. Yang jadi pertanyaan, apakah pada saat itu Yesus merasa Tuhan? Apakah pada saat itu Yesus merasa Tuhan ketika Yesus berdoa, gitu kan? Bentar Bang Farid, kita lihat dulu Tuhannya lagi diminyakin nih. Aduh, suara. Nanti kena remote Bunda, kena remote. Kena ya? Iya, kena. Hati-hati. Yang lain aja, yang lain jangan terlalu kencang, yang lain aja. Agak ringan. Tapi nggak ada hoten. Naiklah hoten. Noise. Lanjut Pan Pari, pancing lagi lah. Pancingan ya. Jadi yang jadi pertanyaan saya ketika Yesus berdoa, ketika itu Yesus berdoa dalam doanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang akan terjadi. Lukas 22:42. Yang jadi pertanyaan, Oten, apakah pada saat itu ketika Yesus berdoa, Yesus merasa Tuhan? Ataukah manusia? Nah, terus kata Bandalbo itu kan manusianya. Ini kan saya berbicara manusianya. Saya berbicara Tuhan karena kenapa? Di konsep pengajaran Anda itu Yesus itu Tuhan. Jangan lagi mengerahkan ke manusianya, itu manusianya. Enggak boleh, karena Anda memahami konsep ketuhanan itu Yesus Anda tuhankan. Jika Yesus merasa Tuhan pada saat itu, lantas mengapa Yesus merasa ketakutan terhadap malaikat? Sehingga ia semakin bersungguh-sungguh berdoa.
peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lukas 22 nomor 43 sampai 44. Gitu aja Mandalwo. Pertanyaan saya. Jangan lagi bilang itu kan dari segi manusianya. Ini kita nggak bicara manusianya Yesus. Yang kita bicarakan ini dari esensi ketuhanannya. Kita jawab di bawah ini si Lontong, katanya Allah bersalawat. Nah, ini. Ada sih pulpen ini. Harusnya kau naik ya. Kau ini botol juga nggak mau naik, cuma dibawa typing nih. Tuhanmu itu didoakan, Tuhanmu didoakan, dan di atas entahlah kalian sebut apa, langit apa surga. Di atas itu Yesus masih apa ya, dia bukan Tuhan, malah dia domba. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Yesus disamakan domba. Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Nih, didoakan keselamatannya Tuhanmu. Baca-baca Bibelmu ya sebelum kau botol sekali berkomentar di bawah ya. Didoakan keselamatan Tuhanmu. Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Oh, anak domba, Tuhannya anak domba. Berarti Tuhanmu disetarakan dengan hewan ya. Ya Allah ya Rabbi, begitu kau menghinakan Tuhanmu, Oten, anak domba pun dia bilang Yesus. Ya Allah ya Rabbi. Itu Tuhanmu didoakan ya. Tuhanmu didoakan keselamatannya. Keselamatan bagi Allah kami dan bagi anak domba. Parah kali Tuhannya domba didoakan, Allah dan anak domba didoakan. Oh, berarti Tuhannya nggak selamat ya, karena didoakan Tuhannya. Tuhan, kau ini tidak selamat, makanya didoakan. Keselamatan bagi Allah kami dan juga anak domba. Oh, Tuhannya disamakan binatang. Domba itu kan binatang. Parah kali ini Oten ini penghujatan yang luar binasa. Tuhan kok disamakan domba. Ya Allah ya Rabbi, otak. Dongok, botol. Dimintai data nangis, typing pandai naik gemeteran. Iya Yesus, Tuhan, ya Tuhan kabulkanlah doa Tuhanmu ini. Ya Tuhan, kabulkanlah doa Tuhanmu ini. Ya apa toh? Iya toh? Mana Bunda Rahmah? Mana Bunda Rahmah? Kena repot dia. Alamak. Tadi gara-gara tadi itu. Narasikan lagi, lanjut, gaskan. Mau digaskan lagi Mandalbo ya? Oke, boleh. Jadi kata Oten katanya Yesus itu sanggup menyiapkan surga. Itu adalah hak paten daripada Yesus yang sanggup menyediakan surga para umat Kristen. Tapi Yesus membantah sendiri. Dalam Matius 20 nomor 23. Yesus berkata, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kanan atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak untuk memberikannya. Tetapi itu akan diberikan kepada orang-orang Bapakku yang telah menyediakannya." Bapaknya Yesus yang telah menyediakannya. Allah Bapa, bukan Allah Yesus. Jadi Yesus juga mengatakan tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah
turun dari surga, yaitu anak manusia bukan Tuhan. Nah, itu di Yohanes 3 nomor 13. Jadi saya bukan framing ya, saya nggak asumsi. Saya bacakan ayatnya supaya kalian bisa memahami, bisa membahasakan ayat-ayat yang saya baru bacakan barusan. Nah, gitu kan Bang Dalbo. Jadi tidak ada dalam pengajaran Yesus bahwasanya Allah turun ke dunia, menjelma menjadi manusia yang disebut Yesus itu sendiri, lalu kemudian menjadi Tuhan atau Allah. Konsep pengajaran yang dibawa oleh Yesus itu tidak lain adalah ajaran Yudaism. Sebab Yesus hidup pada zaman Yudaism, bukan pada zaman Paulus. Justru di Antioquia lah Kristen pertama kali muncul pada abad keberapa ya? Nggak tahu saya berapa. Sebagaimana yang diterangkan di dalam Kisah Para Rasul 11 nomor 26. Nah, begitu Bandalbo. Cukup dulu Bandalbo, capek dah. Oke, pendetanya ada sudah. Silakan. Selamat malam Pak Pendeta. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak Farid? Alhamdulillah kabar baik, Bang Ya, Fakta. Pak Dalbo, sehat semua kan? Sehat lah. Bagaimana, adakah serangan Kristen malam ini di room ini? Siap. Banyak itu Kristen di bawah tuh, coba naik tuh, kuat-kuat kali tuh gayanya tuh. Enggak ada Mana yang itu mau kalau? naik. Typing doang, typing doang. Typing. Mana main? Naiklah, katanya Kristen beriman. Typing berani, naik nggak berani. Beriman kepada Bunda Paulus. Hmm. Coba Idongo ini naik. Ini minta naik up. Tunggu, tak naikkan ini si Idongo. Bunda Paulus, ya, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangkit pada menit keberapa ya? Aku lebih hebat dari Tuhannya Oten. Aku bangkit pada menit-menit ke-5. Ya, gimana kabarnya Silakan semuanya? Pak, tanggapi temanya. Masih bodoh. Muhammad Kenapa tahu ini jalan Kau yang masih kalau bodoh tahu menuankan jalannya. manusia yang bersundal 3 kali itu kau. Kemana? Apa kau punya Tuhan bersundal 3 kali? Ku tanya sama kau. Muhammad tahu jalannya. Iya, aku tanya. Kau masih bodoh menuankan Tuhan yang dikatakan bersundal 3 kali itu. Ku tanya dulu sama kau. Ngapa Tuhanmu bersundal 3 kali? Tanya Teriak, lu. tunjukkanlah jalan yang lurus. Iya, kenapa Tuhanmu bersundal dulu sebelum mati? Ku tanya. Tuhan kok mau mati harus bersundal Sebelum dulu. mati saya mau kasih tahu jalannya. Ini Itu ku tanya sama kau. kelas berat Sebelum nih yang masuk, ini mati. kelas berat nih. Wih. Lanjut. Bang, Woi, IWG, ku tanya lu sama kau, Tuhanmu sebelum mati kenapa dia harus bersundal dulu? Ku tanya lu sama kau. Makanya dikatakan sama Tuhanmu, pesundal-pesundal itu duluan masuk ke dalam kerajaan surga. kenapa di mute? Hah? Seorang pehujat seperti kau bukan untuk diskusi, cocoknya dihujat juga. TikTok tanya, Itu TikTok. penghujat-penghujat seperti kau ini memang layak Islam berada di sempurna. dalam kalangan-kalangan orang-orang terbodoh paling bawah. Islam harus sempurna. Itu. Kristen Gua tanya juga. dulu, kenapa Tuhanmu itu bersundal dulu sebelum dia mati? Sempurna. Tanya lu. Saya rindu Islam Ya dijawab sempurna. lah. Islam itu Kristen juga. Pak Bakda, ini yang menghamili Kristen Paulus itu. ini siapa? Gimana? Framing dapat Dalbo, dibilangnya Islam itu Kristen juga yang sesat. Kau pikirmu Gimana? Islam itu pertama kali muncul Islam itu kenal sama Gimana? Kristen? Mana datamu? Kau cari dalam Al-Quran kalau ada dikatakan itu namanya Kristen. Murtad aku. Ngapa kau? Kalau kecuali Ada dikatakan itu datanya. ada Yahudi dan Nasrani. Nasrani Banyak. itu bukan Kristen, biar tahu kau. Ada. Kau sebagai pula Al-Azhar kau itu. bilang Islam itu Kristen yang tersesat. Pikirmu ada Kristen di zaman Nabi Muhammad itu? 4647. Hah? Enggak. Kau Muhammad pikirmu hanya seorang ada Kristen di rasul, zaman pembawa Nabi kabar Muhammad? gembira itu, Hah? membawa Kristen itu Injil munculnya di Muhammad, abad ke-16, biar kau tahu kau. Sesuai data. Kalau mau tahu data, kau cek tuh Al-Quran. Kenal nggak namanya Kristen? Dari para rasul. Itu. Ini Tongkat kok estafet para estafet-estafet. rasul. Lapet lah itu sama Ini kitab aja, kau tuh isinya Dari para sundal Paulus itu. dia. Pak Fakta, tanya coba siapa yang menghamili Al-Imran Paulus? 14. Iya, betul Pak.
Rasul, kau identitas Rasul kau pun nggak tahu. Sempurna, Bang. Ya aku tanya lu sama kau, kau kalau memang Kristen kau Islam identitas harus Rasul kau sempurna. tahu nggak kau Paulus itu apa jenis kelaminnya? Aku tanya lu sama kau. Islam harus Tahu nggak kau? sempurna. Ku tanya lu sama kau, kalau memang kau Kristen, kau bilang Islam itu adalah Kristen yang tersesat, ke jenis kelamin Paulus itu apa? Kau jawab. Gak usah takut kau. Woi, YWG, ku tanya lu sama kau, kalau kau memang Kristen, kau jawab dulu. Jenis kelaminnya Paulus itu apa? Aku tanya sama kau. Pakai ketawa kau lagi. Jawab, pakai ketawa, jawab, pakai ketawa kau. Jawab. Bang Injil Muhammad Al-Azhar. Ditanya jenis kelamin Paulus apa, dijawab lain. Kau bisa nggak diskusi kau? Woi. Lain ditanya, lain dijawab. Kau nih belajar Alkitabmu sama siapa kau? Aku tanya lu. Bener. Nah, aku tanya Paulus, bukan tanya Nabi Muhammad sama kau. Apa jenis kelaminnya si Paulus itu? Aku tanya lu sama kau. Hah? Laki-laki. Laki-laki, Bang. Kenapa jenis kelaminnya? Ada masalah? Akan Paulus melahirkan, Pak. Dia melahirkan jiwa-jiwa. Salah satunya itu Muhammad, jiwa yang dilahirkan. Kita kan dalilkan, Pak, ya. Kita dalilkan begini. Kamu buka juga di situ. Iya, Muhammad itu murid Paulus, Bang. Iya. Tenang. Di mana, Bang, ayatnya? Tenang. Di Galatia 4, Pak. 19. Galatia 4, 19. Bunyinya, Bang. Anak-anakku. Ini bahasa aslinya ya di atas. Ya. Di sini jelas Paulus bertelur. Bertelur. Ayat berapa tuh, Bang? Galatia 4:19. 4 berapa? 4:19. Oh ya, terus? Gimana? Lanjut, Bang Galang. Iya, Bang, Paulus bener itu. Nggak ada yang salah dengan Alkitab kita. Coba jelaskan, Pak. Mana gambarnya, Bang Galang? Saya anak-anakku, karena kamu, aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Apa salahnya dengan ayat itu? Nggak ada yang salah kok. Aku menderita sakit bersalin lagi supaya engkau menjadi serupa dengan Kristus. Supaya kau menjadi benar-benar Islam. Bang Berislam, siapa yang bersalin, masih. Bang Muhammad Bang sedih kalian tidak berislam. Aduh. Muhammad sedih tuh. Aduh, kenapa kamu lari ke Muhammad? Kamu nggak nyambung-nyambung, tambah begonya. Tanya jawab, tanya apa jawabnya apa? Aduh. Stres kamu buat kami. Mana, Bang Galang? Aduh. Dijawab apa? Ditanya apa? Jawabnya apa? Ngelantur kemana-mana. Yang ditanya itu siapa yang melahirkan di situ? Bersalin itu artinya apa? Iya. Dia bersalin. Siapa yang bersalin di situ maksudnya? Itu yang harus dijelaskan. Bukan lari ke Muhammad. Nggak nyambung kau. Semakin hari semakin bego kau berpikir. Deh. Tambah hari semakin kesini nih Oten semakin gak cerdas berpikir, semakin bego pola berpikirnya. Pak Tanya Manurung, apa jawabnya apa? kau masih muter-muter, Pak Manurung. Sudah di atas, Kak? Ditanya apa, jawabnya apa? Coba dulu. Ya. Naik lagi, Bang. Pak Manurung. Berarti tadi saya nggak ngomong ya padahal Bu ya? Didengar tadi. Ujungnya nggak ada ya? Nah itu naik lagi dia tuh, suruh tanya dulu bersalin apa artinya? Kok sopaten kali ya anakku Kristen. Ini.
Ini satu-satu. Itu aja. Itu dulu pertanyakan. Bersalin itu apa artinya? Sar, selamat malam Sar. Selamat malam. Ya Sar, udah kamu lihat tadi Sar, apa yang ditunjukkan data tadi Sar? Saya sudah lihat. Itu ya. suatu perumpamaan. Oh, perumpamaan. Nggak sekalian aja Paulusnya itu perumpamaan bagi kau. Iya, bagi kau kan Yesus kalian perumpamaan kan gitu udah. Berarti ya? fiktif. Ya berarti itu semua tuh Yesus, Paulus itu kitabmu itu adalah perumpamaan, nggak nyata. Berarti hasil manipulasi, penipuan, doktrin. Nah itu, kau ditunjukkan ayat kau bilang perumpamaan. Apa kau ini? Tunjukkan kebenaran itu. Kau bilang perumpamaan, berarti Yesus itu pun perumpamaan, Paulus itu perumpamaan, kitabmu pun perumpamaan, semua perumpamaan itu. Betul nggak? Ajaranmu juga perumpamaan. Ajarannya perumpamaan, ajar manipulasi, itu ajaran-ajaran penjajah. Nggak beneran itu agamamu. Gaskan pokoknya. Nah, mau tahu kau, penjajah kayak gitu, ajaran manipulasi, mencaplok, mencolong, mencuri, Spanyol, separuh nyolong. Udah habis semua, perumpama semua itu. Ini sudah 5 bungkus ini habis rokok. Ya, biar saya ini terangkan biar mengerti otakmu itu, otakmu Orang kan kayak mana aku tanya sama kau, bersalin itu apa artinya? Jangan cerita kau, jangan muter-muter kau ditanya. Iya. Kau ditanya biar pinter pun kau malah longor ku tanya sama kau. Bersalin apa artinya? Besar. Bersalin itu apa artinya? Rokok Ya, habis. bersalin. Siapa yang bersalin di situ? Artinya di situ, ya, Rasul Paulus longor, bersalin itu artinya melahirkan, banyak kali cerita kau. Itu sangat menderita. Paulus bersalin itu artinya melahirkan, kok longor kali. Kok belajar di mana? Udah sama aku makin bodoh kau baca kitab ku tengok. Iya. Alkitab ini kan bersalin apa artinya? Punya orang Kristen, bukan punyamu. Iya, punya orang Kristen. Bersalin itu apa artinya? Ini kan bahasa Indonesia punya kau nih. Itu perumpamaan bersalin. Perumpamaan, nggak sekali Yesusnya kau bilang perumpamaan itu. Kau umpamakan itu Yesus itu, aslinya nggak ada. Perumpamaan, ya. Iya, Yesus pun perumpamaan kan, perumpamaan dia tuh kan, betul nggak? Firman itu yang Yesus perumpamaan nggak? Bersalin itu adalah perumpamaan. Yesus perumpamaan, Paulus perumpamaan, kitabmu perumpamaan, ajaranmu pun perumpamaan, betul nggak? Bukan, kalau orangnya. Nah, jadi apa kalau ini apa dikatakan bersalin ini? Kau bilang perumpamaan pula. Persalinan itu artinya. Di mana dikatakan perikop ini adalah perumpamaan? Kutanya. Ya. Di mana di perikopnya ini dikatakan itu adalah perumpamaan? Mana? Tidak tertulis mana dikatakan perumpamaan? Tetapi kalau sudah ya mana tulisannya di kitabmu ini perumpamaan? Kalau memang kau bilang ayat ini perumpamaan, berarti kitabmu itu perumpamaan semuanya. Nggak ada yang benar. Ada yang literal. Nggak ada yang benar, berarti perumpamaan. Ada yang perumpamaan. Ya. Yang mana di sini? Kenapa kalian menjilat Yahudi? Seakan-akan mata kalian buta melihat Talmud, buta melihat kitab tafsir mereka, tafsir kitab Tanakh mereka berupa kitab Talmud yang mengatakan Yesus anak binatang, Yesus anak zina, Yesus adalah makhluk yang hina. Barang siapa yang membaca kitabnya orang Kristen wajib dibunuh, tertulis dalam Talmud. Siapa yang membaca kitabnya Kristen dia sama seperti binatang, tertulis dalam Talmud. Dan Yesus kemudian diceritakan di neraka kelak akan direbus dalam tinja yang mendidih. Tapi kalian menjilat mereka. Kalian itu pembela Yesus atau berkongkong kepada penghina-penghina Yesus? Sementara Islam datang merangkul kalian, melindungi kalian, mengayomi kalian, menyayangi kalian, tanpa pernah berpikir kalian adalah pengikut agama penjajah Nusantara. Tanpa Islam berpikir kalian adalah pelanjut tempat ibadahnya penjajah. Tanpa Islam berpikir kalian adalah penyembah Tuhan yang disembah oleh penjajah. Seketika umat Islam merangkul, menganggap kalian adalah saudara, menganggap kalian adalah bagian dari Nusantara yang diperjuangkan kemerdekaannya. Tapi toh yang kalian benci kami, yang kalian benci Al-Quran, yang kalian benci hadits, yang kalian benci Islam, yang kalian benci Allah, yang kalian benci Rasulullah, yang kalian benci Al-Quran. Apa salah kami coba? Coba hadapkan saya kepada umat Islam yang mengatakan Yesus itu adalah makhluk terkutuk secara mutlak iman Islam. Ada enggak? Tak ada.
Umat Islam yang sadar akan keislamannya akan mengatakan bahwa datangnya seorang nabi yang lahir tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel adalah bukti kecintaan Allah kepada Bani Israel. Manusia suci tanpa ayah, dilahirkan, diciptakan oleh Allah, kemudian di tengah-tengah Bani Israel mengajarkan jalan yang lurus, mengajarkan takut kepada Allah, memberikan kemudian semangat, memberikan hidup kelegaan terhadap Bani Israel yang tertekan dari penjajahan Romawi. Umat Islam menyebutnya Isa alaihissalam, Nabi Isa yang atasnya keselamatan. Tapi apa yang terjadi? Kami dihina, kami direndahkan, kami dianggap penghujat, kami dianggap penista. Padahal siang malam kami menggaungkan Yesus tidak terkutuk, Yesus tidak diludahin, Yesus tidak telanjangi. Kurang apa lagi kecintaan umat Islam terhadap Yesus? Yesus mati terkutuk adalah duka bagi umat Islam. Yesus terzalimi, diludahin, ditampar, ditonjok, ditelanjangin, digantung di pohon, dikutuk di atas salib. Itu adalah duka terdalam bagi imannya umat Islam. Itu membuat kaki kami tidak normal dalam melangkah, otak kami tidak tenang dalam berpikir, kami tidak nyenyak makan, tidak enak makan, tidak nyenyak tidur. Mendengarkan Bible kalian Anda katakan Yesus kami terkutuk, dia mati terkutuk demi dosa-dosa kami, kata kalian. Sebenarnya itu hujatan, itu hinaan, di mana hinaan itu kemudian terhadap Yesus dipoles, ya, diramu sedemikian rupa sehingga seakan-akan kalian itu cinta kepada Yesus, padahal itu adalah hinaan, itu adalah penistaan kemudian terhadap Yesus yang datang tidak sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan terhadap kaumnya. Nah, makanya saya berkata, siapa Paulus menurut Yesus sih? Kenapa sampai orang Kristen ini mati-matian tidak membawa nama Paulus dalam beragama, tetapi semua implementasi pernyataan Paulus didedikasikan dalam bentuk praktek. Minggu, makan babi, tidak bersunat, menyembah Yesus, itu semua adalah perintah-perintah Paulus. Tetapi Paulus disembunyikan. Yang diangkat namanya Yesus. Kami adalah pengikut Yesus, makanya kami ibadah minggu, makanya kami tidak bersunat, makanya kami menyembah Yesus, makanya kami makan babi. Salah, ente salah. Kalau ente pengikut Yesus, ente mustahil jadi Kristen. Kalau ente pengikut Yesus, pasti menjadi Muslim. Karena Yesus sendiri dikatakan oleh Paulus dalam Ibrani 5 nomor 7, Yesus adalah anak yang soleh, berarti dia Muslim. Kalau dia Muslim, berarti dia mutlak wajib, bukan Kristen. Tidak boleh Kristen kalau orang Muslim, tidak boleh. Yesus Muslim, dia anak soleh. Kalau Yesus anak soleh, mustahil dia Kristen. Karena Kristen bukan orang soleh. Kristen itu adalah orang kafir, orang yang menutup diri dari kesolehan seorang hamba terhadap Tuhannya. Jadi mustahil. Nah, inilah yang saya katakan, Bung, bahwa ketika Anda bertanya tentang saya bagaimana penggambaran umat Islam terhadap Kristen, terhadap Bible, terhadap Yesus, inilah yang sebenarnya. Kami mati, cinta mati kepada Yesus. Coba Anda lihat sekali-kali YouTube Zulkifli M. Abbas. Itu sudah bertahun-tahun Zulkifli M. Abbas. Apa yang muncul di sana motonya? I love Jesus because Yesus itu adalah Muslim. Coba lihat Zulkifli M. Abbas itu pembukanya atau penutupnya. Apa yang tertulis itu? Aku cinta Yesus. Coba baca itu. Zulkifli M. Abbas sudah bertahun-tahun itu. Aku cinta Yesus sebab Yesus adalah hamba yang taat kepada Tuhannya. Dia adalah seorang Muslim. Galatia 4 nomor 4, Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus adalah Muslim. Yohanes 14 nomor 31, Yesus adalah Muslim. Jelas itu. Yohanes 12 49 50, Yesus adalah Muslim. Makanya kami cinta kepada Yesus itu. Baca, coba lihat. Kalau ada yang mengatakan Bang Suma penghujat Yesus, no. Lihat channel saya. Tidak ada channel Kristen yang mengatakan I love Yesus. Tidak ada, saya baca. Bang Suma yang selama ini Anda hinakan, Anda rendahkan, Anda katakan penghujat, penista. Ternyata channelnya dibuat beberapa tahun yang lalu. Dari 5 tahun kurasa, 3 tahun, 4 tahun. Ternyata pembuka dan penutupnya tertulis dengan jelas I love Yesus. Gila nggak? Ya, karena itulah kemudian cobalah direnungkan. Ini umat Islam ini
kok siang malam berdebat? Apa sih yang dia inginkan? Kami umat Islam tidak perlu berdebat lagi sebenarnya. Kenapa? Islam kami sudah sempurna, tata cara ibadah kami sempurna, tata cara bertuhan kami sempurna, hubungan kami kepada Tuhan kami sempurna, hubungan kami kepada manusia sempurna. Rangkaian isi Al-Quran menuntun kami dalam kesempurnaan berhubungan kepada Tuhan dan berhubungan kepada makhluk. Sempurna. Mau apa lagi? Cukup kami beribadah. Tapi karena kami cinta kepada Yesus dan cinta kepada kalian, kami mengetuk hati kalian. Wahai saudaraku, kalau Anda cinta Yesus, singkirkan ajaran-ajaran paganisme yang mengambil nama Yesus sebagai tameng untuk meloloskan dan melegalkan ajaran paganisme. Menyembah kepada dewanya Romawi, mengatasnamakan Yesus. Itulah yang Anda harus pahami. Menyembah kepada Lucifer, menyembah kepada sang bintang timur dengan mengatasnamakan nama Yesus, itulah yang Anda harus singkirkan. Nah, kalau cinta Yesus, Muslim. Kalau benci Yesus, Kristen, itu pasti. Tapi dipoles kebencian itu seakan-akan kasih. Bagaimana mungkin kemudian Anda mengatakan kasih Yesus, cinta kepada Yesus, taat kepada Yesus, menjadi pengikut Yesus, sementara semua implementasi ibadah, semua kemudian prosesi ibadah, semuanya bertentangan dengan ajaran Yesus? Bagaimana Anda mengatakan Anda pengikut? Yesus menyembah kepada Elohim, kalian sibuk menyembah kepada anak Maria. Yesus ibadah hari Sabat, kalian sibuk kemudian sembahyang hari Minggu. Yesus tidak pernah makan babi, kalian sibuk berpesta dengan babi. Yesus kemudian bersunat, kalian sibuk berpesta dengan istri kalian beserta dengan kulub. Gimana ceritanya cinta itu? Gimana ceritanya Anda mengatakan Anda pengikut? Yesus ibadah sujud, kalian tidak sujud. Yesus bersyahadat, kalian tidak bersyahadat. Yesus tidak pernah membaptis satu manusia pun, kalian sibuk membaptis orang, tak kemana-mana. Jadi mana bukti kecintaan dan mana bukti pengikut itu? Ada. Yang disebut pengikut Bang Suma adalah ketika Bang Suma cinta dunia apologet, pengikutnya pun harus cinta. Ketika Bang Suma cinta dunia bela diri, pengikutnya juga harus cinta kepada bela diri. Itu baru nama pengikut setia. Ketika Bang Suma suka nyanyi, pengikut juga harus suka nyanyi. Ketika Bang Suma suka baju koko, maka pengikut saya juga harus buktikan dong implementasi kecintaan Anda itu dong. Maka kalian juga harus berpakaian seperti Bang Suma berpakaian. Ini Bang Suma cinta bola, kalian malah suka renang. Gimana ceritanya? Yesus sujud, kalian jingkrak. Yesus puasa, kalian segala makanan, segala binatang kalian makan. Segala sesuatu halal. Semua yang masuk ke dalam perut halal. Yesus berpuasa bahkan sampai 40 hari 40 malam. Yesus tidak makan babi, kalian berpesta dengan babi. Yesus bersunat, kalian tidak bersunat. Mana bukti pengikut? Oh, di mulut aja Bang Suma, cukup di mulut. Pantas saja kemudian Matius 7, enyahlah daripada aku wahai kalian Kristen, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah, kalau sudah kayak gini siapa yang mau disalahkan? Kami sesibuk apapun menyempatkan waktu untuk memperingatkan kalian. Saya baru tiba dari Toba, baru masuk rumah. Saya ingat saudaraku Kristen, masih ada kesempatan buat kalian mendengarkan ajaran yang baik. Jangan mendengarkan pendeta terus. Pendeta itu cuma mau dengarkan, bayar perpuluhan, dengarkan, bayar perpuluhan. Hanya itu kemudian yang mereka inginkan. Mereka tidak memimpikan dan mengidolakan Anda untuk menjadi selamat. Kalau pendeta menginginkan kalian selamat, maka pendeta sudah lama meninggalkan ajaran yang diajarkan kepada kalian. Mereka pasti akan beralih kepada ajaran Yesus. Tapi faktanya nyembah Yesus. Mana dalilnya? Mereka kata Bang Zuma, kok nggak ada suaranya? Mereka semua habiskan. Kertas semua mereka habiskan untuk belajar Bible. Tapi kenapa tidak pernah sampai kepada data perintah sembahlah Yesus? Tapi kok diam saja? Justru mengajarkan menyembah Yesus. Di mana dalilnya? Tak ada di Bible. Mereka belajar bertahun-tahun, berpuluh tahun. Tak ada perintah di dalam Bible. Kenapa mereka diam? Kami baru belajar 1 hari aja. Kami pakai ilmu itu untuk ngajar kalian. Yesus bukan Tuhan, dia hanya utusan Tuhan. Dan untuk selamat menurut Yesus, harus mengimani Yesus hanya sebagai rasul, sebagai utusan Tuhan. Kami tidak perlu belajar STT, tapi kami mampu menyelamatkan kalian dengan pola pengajaran Yesus menurut Bible. Mereka sekolah tinggi-tinggi, bertahun-tahun, berpuluh tahun, tiap minggu, ternyata apa di balik semua itu? Fulus. Mereka lebih cinta kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat.
maka mereka lebih mengutamakan fulus daripada keselamatan jemaatnya. Pendeta yang waras, pendeta yang sehat, pendeta yang berakal, pasti mereka akan menyadarkan, mari kita bersyahadat, mari kita syahadat, mari kita kemudian menjadi mu'alaf. Kalau perlu gereja kita ini kita ikutkan mu'alaf. Itu kalau pendeta waras. Tapi karena mereka hanya cinta dunia. Bang Zuma diculik. Mana Bang Zuma? Host? Oh ya biasalah keriput. Ke Bennett itu. Mana lagi? Ya Bang Ricardo. Lagi asik dengerin ini. Iya, gantian sama Ustaz Tata. Tafadol akhi, insyaallah. Tatanya juga kemana? Ustaz, iya Ustaz Tatanya juga nggak tahu. Kok hilang lah Tuh, juga? bentar ya. Astagfirullah, akun habis. Maafin. Jadi gitu loh Pak Bro. Ya Jadi Allah. Bro Ricardo. Oi, gimana bro? Jadi itu intinya bro, bahwa ya jadilah orang yang mengisikan akal, jangan asal imani aja. Iya, iman itu kan karena kepercayaan bro. Karena kalau nggak ada data dan apa kejadian yang kita alami sehari-hari, kita kan merujuk kepada kejadian sehari-hari yang mencerminkan kehidupan kita sebagai manusia kan gitu. Jadi aku juga perlulah mendengarkan dari Bang Juma, dari siapapun itu yang merasa punya agama yang paling benar untuk kepraktekan di kehidupan sehari-hari. Nah, ternyata Bang Juma belum selesai bicara, belum aku sempat bertanya sama Bang Juma, kan ternyata udah hilang Bang Juma. Harusnya report. Tadi tuh aku mau ada pertanyaan juga, sharing-sharing juga sama Bang Juma itu. Apa yang mau ditanya? Iya banyak sih. Kalau kita bicara soal kemanusiaan ini bukan kepada kita flashback ke belakang lagi, karena yang ke belakang itu ya nantilah itulah. Karenanya aku bilang aku mau bicara sama Bang Juma. Kalau aku bilang nanti kita debat lagi sesama umat manusia, kita jadi salah lagi kan ya kan. Jadi timbul lagi perdebatan yang kita nggak mau kan gitu. Nanti challenge kan lagi kita. Enggak, di sini bukan area perdebatan. Di sini area saling mengedukasi aja. Iya memang itu, cuma kan di balik edukasi itu semua orang itu punya keyakinan masing-masing yang nanti ada yang bantah, ya bukan kayak gitu, bukan kayak gitu. Nah itu yang aku nggak mau. Jadi dari tadi aku dengerin terus biar nanti aku bisa tanya Bang Juma kayak gini, harusnya ini kayak gimana Bang, kalau kayak gini ini kayak gimana. Nah kalau aku kayak jelasin apa bertanya di sini, udahlah aku istirahat dulu aja. Makasih, nanti aku tunggu Bang Juma lagi lah, beraktif dulu. Ini loh Pak Ricardo. Iya, gimana? Hidup ini kan cuma sekali tuh Bang. Memang, ya sama sekali tuh. Saya ngomong dulu, aduh Abang. Tadi kan udah dijelaskan panjang sama Bang Juma tuh bahwa Yesus itu siapa? Oh ya, yang disembah Yesus itu siapa? Ya. Yesus untuk siapa? Kan masa Anda nggak nyimak begitu? Kan mestinya Anda setelah Bang Juma kena report, ya Anda beli tanggapan dong. Itu loh, bahwa semua yang pernah bernapas di muka bumi ini itu bukan Tuhan, itu ciptaan Tuhan. Di sini dulu deh intinya. Anda setuju nggak? Semua yang pernah bernapas, dilahirkan dari kandung seorang ibu, hidup, wafat sebagaimana manusia pada umumnya, itu bukan Tuhan. Setuju nggak sampai di sini? Nggak sesimpel itu Bang. Loh, kok bisa? Nggak sesimpel itu. Karena saya sekarang umur 32 tahun, itu di bawah Kristenan. Saya butuh fondasi yang memang benar-benar meyakinkan untuk saya berani bilang iya. Menurut kamu
Bisa nggak Tuhan itu berhenti menjadi Tuhan dalam waktu sedetik? Menurut kamu Tuhan itu maha kuasa apa enggak? Ya pastilah maha kuasa yang namanya Dia Tuhan. bisa jadi burung apa enggak? Bisa jadi apa? Bisa jadi burung apa enggak? Tuhan mau jadi burung. Iya, terserah dia mau jadi apa terserah. Nah, itulah makanya aku bilang ketimbang kita berdebat, makanya aku dengarkan gitu loh. Iya, silakan Mas Ben. Nah, Gini, yang namanya maha kuasa itu artinya dia mustahil menjadi tidak maha kuasa. Yang namanya maha kuat itu artinya dia mustahil lemah tidak berdaya. Yang namanya maha kekal abadi itu artinya dia mustahil untuk mati ataupun binasa meskipun dalam sekejap. Artinya ketika Tuhan disebut sebagai sosok yang absolut, maka semua sifat yang bertentangan dengan sifat absolut Tuhan, saya pastikan itu sebuah kemustahilan. Sampai sini paham, Bang? itulah tadi. Nah, inilah yang penyebab kita nih jadi aku kayaknya gimana ya? Kalau udah dibilang maha kuasa, kayaknya dia terserah dia lah mau jadi apa, kan gitu. Maha kuasa itu artinya mustahil untuk tidak maha kuasa nggak, Bang? Nah, maha kuat itu berarti artinya mustahil lemah tidak berdaya nggak, Bang? Simpel itu, Bang. Kalau Anda belajar filsafat paham banget masalah ini. Paham. Cuma dia kan ya itulah, kita nggak bisa mencapai apa ya kehendak Tuhan itu mau jadi apa. Nah, di situ kalau kita di sini sekarang berdebat terus cari ilmu terus kebenaran, itu yang nggak aku mau. Jadi kita Bang ini kok bukan cari muter ya. Bang, kalau diskusi itu langsung to the point gitu loh. Misalnya ditanya, nah, bisa nggak Tuhan berhenti menjadi maha kuasa? Bisa. Oke. Berarti kalau ada Tuhan berhenti maha kuasa, berarti nggak ada lagi Tuhan dong? Iya. Jadi pernah kalau kekosongan Tuhan gimana sih? Ya. Berarti bukan lagi Tuhan, Bang. Kalau dia tidak maha kuasa berarti dia bukan lagi Tuhan, Bang. Memang. Oh, berarti Tuhan bisa pensiun gitu, Bang? Bisa, kalau dia mau. Ini logical fallacy ya, fatal ini kalau seperti. Kalau gitu Pak Ricardo, Tuhanmu pernah jadi apa aja? Nggak tahu saya belum pernah ketemu Tuhan saya. Kalau begitu Tuhanmu namanya siapa? Ya nggak tahu juga, karena Tuhan itu objektif, dia mau jadi apa terserah dia. Loh, kok kamu nggak tahu nama Tuhanmu sih? Ya, nama Tuhanmu siapa? Allah. Ya, tertulis di Al-Quranmu kan? Iyalah. Yang kamu yakini sebagai dari ajaran orang tua. Ya kan, udah kan? cukup, saya udah jawab. Nama Tuhanmu siapa? Ya Allah. Nama Tuhanmu siapa? Allah. Tertulis di mana? Ya udah cukup, saya cukup menjawab seperti kamu menjawab tadi. Itu mah kamu Muslim kalau begitu. Loh, kenapa seperti itu? Ya kok Tuhanmu sama dengan Tuhan saya? Kamu Tuhannya siapa? Allah. Allah ada di Quran itu. Ayat 14. Ya, inani Allah. Nah, gimana itu? Tuhanmu siapa? Allah. Terus ngambil dari mana itu? Tertulis di mana itu? Enggak tertulis, orang tua saya yang bilang. Oh, orang sakit. Waduh. Nah, itulah yang saya bilang. Ini kalau kita di sini, Bang, makanya tadi tak bilang ya, saya dengarkan dulu, saya cermati. Kalau kita bahas A, B sama dengan C, Jadi kalau ini ketinggian bahasanya tapi nggak ada maknanya. Maknanya itulah. Apa? Sama-sama satu pabrik tapi kita berdebat gara-gara agama, ya kan itu. Karena kamu ngeyel dari tadi. Enggak, saya nggak ngeyel. Yang dari tadi kan udah kakak bilang, saya mau tidur dulu kalau Bang Jimo udah off, kan gitu. Lu bilang Tuhanmu Allah juga, gimana ceritanya? Di mana? Berarti kamu Muslim dong? Iya. Logatnya dulu Bang, Allah sama Allah ya. Ya cuma beda penyebutan, dari mana sih lu? Ya Allah, ya anak. Namanya beda ya beda juga lah Bang. Oh iya begitu.
Terus dari mana kamu bisa membedakannya? Belajar dari mana? Dari nada aja udah beda itu bang. Iya, terus kamu ngambil itu dari mana dasarnya? Dari bapak sama saya. Allah itu. Oh, dari bapak emakmu? Yes. Bapak emakmu ngambil dari mana? Itu mana saya tahu lah. Coba bangunin dulu masih kalau udah tidur bangunin, coba tanya. Iya, nantilah. Sekarang aja. Bangun bapak mama saya yang udah mati tuh. Itu ya, cari di kuburan. Ya itulah. Dasar kacau kau. Ikut-ikutan itu. Makanya kalau kita debat, kalau kita bahas sampai kayak gini yang ini apa sih yang satu ini tiba-tiba nongol ngomong? Iya, maksudnya Bang Rikard itu kayaknya nggak paham agama itu loh, orang harus dipahami dulu. Dia emang nggak paham dari tadi. Bang ini kan buat mainan doang daripada kita main catur. Pelan-pelan lah, pelan-pelan kasih tahu. Jangan ditanya bapak mamamu bahas dari mana. Dia aja tahu ditanyain. ajarin pelan-pelan. Timbang saya jadi ateis. Kan gitu. Kalau kamu mau ateis, mau apa kan gak ada urusan sama kita. Lah makanya itu saya kan lagi mencoba memahami. Mencoba apa? Mencoba bertahan itu mah judul lagu. Mencoba bertahan itu judul lagu. Akal buat saya. Kan gitu. See you again lah bang lah. Besok mudah-mudahan ketemu lagi ya bang. Timbang kayak gini kita malah. Tapi di KTP-mu tertulis apa, Ricardo? Di KTP Kristen. Oh, Kristen. Jadi kamu ke gereja kadang-kadang? Suka hati saya lah. Kira-kira pendetanya masuk akal saya masuk. Enggak ya enggak. Kamu kalau menyembah kepada siapa? Enggak ada. Enggak ada yang saya sembah. Berdoa kepada siapa? Itu tergantung hati saya aja lah. Saya percaya terserah. Oh, terserah mood-moodnya aja gitu ya? Iya. Saya percaya saya Kristen. Yesus itu Tuhan menurut kamu atau bukan? Ya menurut orang tua saya ya itulah. Menurut kamu sendiri? Menurut saya sendiri orang tua saya adalah Tuhan. Dan apa yang diajarkan orang tua saya itu adalah ya yang benar. Nggak mungkin orang tua saya hanya bikin saya salah kan gitu. Makanya saya lebih mengarah ke yang lebih terperinci sederhana mungkin, nggak kayak gini yang kita harus berdebat gitu, enggak. Pertanyaan kamu agama apa kamu itu nggak masuk buat saya. Waktu Ricardo, ya. Kamu sekarang usia berapa? 32 tahun. Waktu kecil kamu pernah mengalami musibah nggak sih? Pernah. Apa itu? Bentur kepala mungkin apa gimana? Banyak musibah. Sekolah nggak ada ongkos juga pernah. Itu suatu musibah buat saya. Karena saya terhalang untuk mendapatkan ilmu. Itu suatu musibah. Pernah jatuh dari sepeda? Enggak. Pernah, tabrakan juga pernah kok. Kena kepala? Enggak sih, dengkul. Oh, dengkul, pantesan. Biasa kalau kena itu ngaruh ke kepala. Apa pernah naik sepeda kena kepala? Justru sepeda itu saya nggak bisa naik sepeda, bro. Berarti Saya dulu waktu kecil itu saya sudah di Formula One. Oh. Ya beda kan Formula One sepeda. Nyamuk nggak? Nggak ada di Google tapi bang. Apa? Nggak ada di Google tapi nama bang. Saya dulu karena saya nggak bisa naik sepeda tuh bang. Lu tahu nggak Michael Schumacher? Tahu kenapa? Orang mana itu? Tahu aja sih, nggak tahu namanya. Dia negaranya nggak tahu. Gimana? Dia bergelut di bidang apa dia? Petani atau disc jockey atau apa? Michael Schumacher. Saya nggak terlalu membidangi di daerah-daerah apa. Katanya tadi tahu. Tahu aja namanya. Kalau Michael Bedu. Michael Jackson penyanyi, ya udah. Jokowi ya presiden, udah sekedar itu aja bang. Oh gitu doang. Michael Schumacher itu petinju. Apa hubungannya sama petinju bang? Michael Schumacher petinju. Kalau Mike Tyson itu Formula One.
gitu. Ya bener-bener aja bang. Aduh. Bener bang itu. Udah Kalau Cristiano Ronaldo itu dia satu legasi sama Valentino Rossi. Iyalah bener kali lah bang itu, mantap kali lah. Dia motor GP dia. Terakhir kemarin di Mandalika dia. Gitu. Iya aku nonton kok. Iya. Nonton kan? Nonton di TV pembodohan. Ronaldo ada kan dia juara ada di TV pembodohan itu ada. Jatuh dia kena crash dia di last lap putaran terakhir itu loh. Itu Ronaldo itu. Seperti si Benjamin eceran juga dia bang itu. Kalau Mar Marquez itu penjual bubur. Jadi gini bang ya. Untuk apa? Untuk apa kau? Untuk saya sendiri enggak usah ngegas lah bang. Santai dulu. Saya ini mencari apa yang kira. Jadi sia-sia tadi Banyu ngomong panjang lu nggak paham ya ternyata IQ begini begini banget. Kalau Banyu mau ketawa dia ngakak nih. Makanya dari tadi nggak pernah ku bantah, diam aja ku kan ku dengarkan kan. Semua disampaikan tadi tuh saya. Iya semua disampaikan, ku dengarkan itu semua. Ini siapa ini pakai inspirasi nih? Siapa ini? Asli apa palsu nih? Gua sepak nih. Nggak tahu ini. Sepak. Bang, inspirasi. Saya. Sepak bukan asli itu. Sepak. Akun 03. Asli ini? Bukan asli itu. Asli itu. Kamera nih parah bah. Naik lagi bang inspirasi. Makanya dengerin dulu. Kenapa disepak? Ya orang makanya bilang sepak-sepak gitu. Ya makanya dengerin dulu. Inspirasi, maaf ya Allah, maaf. Awas kau ya, awas ya. Saya tunggu di room saya nanti, awas ya. Bang Handi ya, Bang Handi yang nyuruh. Lu salahin Bang Handi tuh. Ya, akun 03, minta tolong teman-teman di bawah di follow. Di follow itu teman-teman. Aku juga di follow dong, ini akun baru gua nih. Ayo saling follow lah. Jadi begitu Pak Bang Ricardo ya. Iyalah. Jadi kamu ini hidup ini untuk makan atau makan untuk hidup? Yang mana yang benar? Menurut kau gimana? Saya kan nanya lu, masa lu nanya balik? Ya itulah yang saya pertanyakan sepanjang hidup saya ini, makan untuk hidup apa hidup untuk makan? Saya juga tanya itu dari saya bisa berpikir. Ya selama ini kau alami apa? Gitu. Kau kayaknya ini pernah kebentur ngiri sepeda di waktu kecil. Bukan, nggak pernah, belum pernah. Itulah macam dukun aja ngerti otak orang. Cuman gini loh, iya Bang Andi, maksudnya gini loh Bang Ricardo. Tadi kan Bang Zuma udah menjelaskan panjang lebar gitu kan. Sangat disayangkan itu Bang Ricardo nggak menyimak dan nggak bisa ini gitu loh. Itu sangat disayangkannya. Udah menjelaskan panjang lebar ini malah doang. Itu aku kan udah aku bilang tadi, Bang Juma udah pergi, udah aku istirahat dulu, kan gitu. Kenapa pembahasan kayak gini lah yang aku nggak mau, yang jadi bikin kita bersih tegang kan gitu. Iya makanya gini loh Bang Ricardo, ketika tadi Bang Juma menjelaskan panjang lebar, ya kan, dengan secara rinci kira-kira gimana?